Halo historian, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Di video sebelumnya kan saya udah ngebahas tentang Shack Hedgehog atau barikade anti-tank serbaguna. Nah, di video kali ini saya mau bahas barikade anti-infanteri yang kalau dari bentuknya terlihat seperti gerbang yang nggak pada tempatnya, yang nggak semestinya ada di tempat terbuka. Walaupun bentuknya seperti gerbang, tapi fungsinya bukan sebagai pintu gerbang pada umumnya. Selain untuk menahan pergerakan infanteri musuh, gerbang ini juga lumayan efektif untuk menahan laju kapal pendarat dan kendaraan tempur kelas ringan. Gerbang penghalang ini nama aslinya adalah Conte Element, atau yang lebih dikenal luas di Eropa sebagai The Belgian Gates. Kalau bahasa Indonesia, kita sebut aja ya, gerbang Belgia. Gerbang ini diciptakan pada tahun 1933 untuk ditempatkan sebagai barikade penahan pergerakan musuh di garis pertahanan Maginot oleh seorang kolonel asal Prancis yang bernama Léon Edmond du Conte du Villiers. Bener nggak sih namanya? Pokoknya dia adalah penggagasnya. Lalu pada tahun 1936, konsep akan barikade berbentuk gerbang ini diperkenalkan pada Angkatan Darat Belgia, yang kemudian pada tahun 1939, Kementerian Pertahanan Belgia memesan sebanyak 77.000 unit yang diproduksi secara lokal untuk kebutuhan pertahanan negara mereka dari serangan Jerman. Lebih tepatnya itu, Belgia menempatkan banyak barikade ini di tembok besi Koningsschick. Mungkin karena gerbang penghalang ini banyak diproduksi di Belgia, jadi nggak heran ya lebih populer dijuluki sebagai Belgian Gates atau gerbang Belgia ketimbang disebut sebagai Conte Element. Rusak. Udah sana, jaga pos aja. Sombong amat. Bicara soal spesifikasinya, gerbang penghalang ini umumnya terbuat dari besi, logam, atau lempengan baja-baja sisa yang dirangkai menyerupai sebuah gerbang. Biasanya memiliki bobot kurang lebih 1.280 kg dengan tinggi sekitar 2 meter, lebar dan panjangnya kira-kira 3 meter. Bagian bawah Belgian Gates terdapat 3 roll, 2 roll yang dapat berputar dan satu lagi adalah roll yang tetap. Maksudnya itu roll yang nggak dapat diputar. 2 roll yang berputar berfungsi seperti layaknya roda, sehingga dapat dipindahkan ke lokasi-lokasi tertentu sesuka hati. Biasanya sih dipindahkannya itu pakai tenaga kuda atau ditarik sama kendaraan militer. Meskipun dirancang berbentuk gerbang, tapi pintunya ini nggak bisa dibuka. Karena memang sejak awal, Belgian Gates dirancang untuk menghambat pergerakan, membingungkan, dan merepotkan pasukan musuh. Kalau udah kebuka kabarin ya, gue tunggu di warung kopi depan sana. Namun karena penempatan Belgian Gates banyak memiliki celah kosong atau tidak sesuai dengan prediksi arah serangan Jerman, maka Belgia dapat dikuasai oleh Jerman dalam waktu 18 hari. Setelah kemenangan Jerman atas Belgia, kemudian pada 28 Mei 1940, Belgian Gates banyak dipakai oleh pasukan Jerman sebagai barikade pertahanan di jalan, jembatan, dan ada juga beberapa yang ditempatkan di kamp konsentrasi. Sebagian besar sisanya dipasang di garis pertahanan pantai Atlantik, termasuk di pantai Normandia untuk menghambat laju pasukan sekutu. Umumnya nih, penempatan Belgian Gate selalu ditemani dengan barikade lain agar fungsinya lebih maksimal. Udah sampai. Makasih ya. Kok lama? Nyasar atau gimana? Ini daerah mana nih, Pak? Bicara soal efektivitasnya ya efektif aja. Efektif menghambat pergerakan musuh secara sementara. Karena Belgian Gates biasanya itu gampang dihancurin sama regu perusak dan gampang diterobos oleh tank-tank kelas medium atau kelas berat. Berdasarkan catatan dari Jerman, kira-kira sebanyak 23.408 unit gerbang ini ditempatkan di garis pantai sepanjang 4.340 km. Kalau Prancis menjulukinya sebagai Conte Element, Inggris mengenalnya sebagai Belgian Gates, pihak Jerman menyebut gerbang penghalang ini sebagai Sea Element. C-nya itu ya singkatan dari Conte. Jadi begitu ya, sedikit pengetahuan bagi kalian tentang gerbang penghalang Belgian Gates
yang banyak digunakan di front barat pada era Perang Dunia Kedua. Konsepnya aneh juga ya, barikade penahan pergerakan musuh aja harus dibentuk seperti gerbang. Mungkin emang maunya kayak begitu, ya udah, suka-suka yang rancang aja. Oke, kalau ada yang salah atau ada yang kurang, silahkan kalian perbaiki aja di kolom komentar, nggak usah ragu-ragu ya. Kita akan berjumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk tahan nafsu dan tahan godaan. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Boleh juga rumah lo. Ngomong-ngomong, ini sertifikatnya masih nama Pak Yayat atau udah balik nama?